Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 4, apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan selalu kuat, yang pastinya selalu bersemangat dalam pembelajaran kali ini. Oke, sudah kenal sama Bu Farah kan? Bu Farah adalah guru Al-Quran Hadis untuk kelas 4 ICP, 4U1 dan 4U2. Nah, di sini Bu Farah akan menerangkan tentang pembelajaran Al-Quran Hadis melalui daring atau jaringan internet. Semoga kalian senang dan mengikutinya ya. Baik, kita mulai dari sekarang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Quran Hadis kelas 4 Minu Trate Putra Gresik, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, anak-anak, kira-kira kita belajar apa ya? Untuk yang pertama, pada bab ke-1 pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 4, kita akan belajar yang namanya dengan surat An-Nasr. Ada yang pernah dengar surat An-Nasr sebelumnya? Pasti tidak akan asing lagi dengan surat ini. Karena surat ini biasanya dibaca ketika kalian sholat, ketika kalian belajar di sekolah, ketika kalian pembiasaan pagi, biasanya membaca surat An-Nasr ini. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya kira-kira? Yang pertama, ayo, siswa dapat mengetahui arti dan isi kandungan Quran surat An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat melafalkan dan menulis surah An-Nasr dengan benar. Nah, surat An-Nasr sendiri itu artinya apa sih? Surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Lanjut. Apa itu surat An-Nasr? Yang kedua, tergolong surat apakah An-Nasr itu? Yang ketiga, kira-kira surah yang keberapa surat An-Nasr itu? Poin yang keempat, apa ya arti dan isi kandungan dari surat An-Nasr itu? Oke, kita mulai ya. Kita ringkas. Yang pertama, surat An-Nasr tadi artinya adalah pertolongan. Surat An-Nasr itu artinya apa? Pertolongan. Nah, surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah. Hayo, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa disebut dengan surat Madaniyah? Nah, disebut dengan surat Madaniyah karena surat An-Nasr ini diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Maka dari itu, surat An-Nasr ini termasuk dalam surat atau termasuk golongan surat Madaniyah. Sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, surat An-Nasr adalah surat yang ke-110. Dari berapa surat, Bu? Dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kan ada yang tanya, apa sih Bu arti dan makna atau isi kandungan dari surat An-Nasr itu? Nah, surat An-Nasr
berarti tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam kondisi apa itu? Peperangan. Pertolongan itu berupa kemenangan menaklukkan kota Mekah. Sudah paham? Apa ayo berarti? Kita simpulkan lagi. Surat An-Nasr adalah surat yang di dalamnya berisi tentang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam memenangkan kota Mekah atau Fathul Mekah. Baik. Nah, sekarang kita baca yuk surat An-Nasr itu. Pertama, dengarkan Bu Farah membaca surat ini sampai dengan penuh ya. Setelah itu nanti kalian bisa mengikutinya dengan per ayat. Sudah siap? Oke. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, kita ulang dari awal ya. Silakan ditirukan satu per satu ayat. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ditirukan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, sudah bisa bacanya? Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang arti kata atau terjemahan daripada surat An-Nasr tersebut. Sudah siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya,
engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan arti kata atau terjemahan daripada surat An-Nasr, yaitu tentang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam kebebasan kota Mekah. Sekarang coba kalian tirukan bacaan serta terjemahan daripada surat An-Nasr tersebut. Seperti tadi ya, Bu Farah ulang satu per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, bagaimana? Sudah bisa? Sudah bisa ya anak-anakku? Baik. Nah, sekarang disiapkan buku tulis atau disiapkan jawabannya untuk menjawab pertanyaan atau kuis yang akan Bu Farah berikan pada setelah ini. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, kalian harus nge-like video ini untuk atau sebagai bukti bahwasanya kalian telah aktif dan telah melihat serta mempelajari pada materi bab pertama ini, yakni Quran Surat An-Nasr. Yang kedua, nanti ketika Bu Farah beri pertanyaan, kalian harus menjawabnya. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara memberikan komentar di bawah link YouTube ini. Yang pertama, jangan lupa ditulis nama di atas, lalu di bawahnya ditulis kelas dan nomor absen, serta jawaban kalian nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau bahkan seterusnya. Baik,
Sudah siap? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Surat An-Nasr termasuk golongan surat apa? Sudah? Kita lanjut ke nomor 2. Berapakah jumlah surat An-Nasr? Sudah, anak-anak? Baik, kita lanjut nomor 3. Surat An-Nasr adalah surat yang keberapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai mengikuti pelajaran daring Al-Quran Hadis kelas 4 Minu Trate Putra Gresik tahun pelajaran 2020. Nah, bagaimana? Mudah kan belajar daring ini? Nah, sekarang jangan lupa tugas kalian adalah memberikan jawaban atas apa yang Bu Farah tanyakan tadi ke dalam komentar di bawah ini. Dengan cara jangan lupa nama, kelas, nomor absen, dan jawaban kalian nomor 1, 2, dan 3. Sudah siap ya anak-anak? Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga ilmu yang Bu Farah berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada bab 2 nanti ya. Terima kasih.